Selamat malam dan shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita setiap hari. Karena itu, kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah sehati dalam doa. Sehati dalam doa pada malam ini memasuki hari yang ke-49. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan yang selalu kami alami sampai saat ini. Kami bersyukur malam ini kami boleh bersehati di dalam doa sebagai jemaat Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Pimpin dan sertai hamba-Mu agar firman-Mu disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan Matius 6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita senantiasa yang tekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan,
terlebih di dalam memperjuangkannya untuk menerapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya menetapkan tema yaitu Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Banyak orang bertanya, kapan pandemi COVID-19 akan hilang dari kehidupan kita? Kita ingin semua kembali normal seperti keadaan sebelumnya. Ada juga yang bertanya, bagaimana kehidupan kita ke depan, terutama hal pekerjaan. Apakah dengan peristiwa ini akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Akan banyak orang yang akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya? Atau bagaimana? Pembacaan kita dari Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34 menjadi kekuatan untuk kita renungkan pada hari ini, bahwa Tuhan mengetahui semua keperluan kita. Jangankan masalah makan minum, masalah hidup kita sesudah dunia ini berakhir, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan untuk setiap anak-anaknya yang setia kepadanya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Karena itu, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana di dalam setiap situasi yang kita hadapi, kita selalu mengedepankan mencari kerajaan Allah, atau mengedepankan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Biasanya, kalau situasi sulit, orang mulai bertanya, orang mulai sadar akan dirinya, sadar untuk beribadah, sadar untuk melayani, sadar untuk berbagi, sadar untuk melihat bahwa apapun pekerjaan yang dikerjakan akan sangat berarti daripada tidak mempunyai pekerjaan. Namun sebaliknya, ketika situasi hidup kita baik-baik saja, orang seringkali melupakan aktivitas rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang sering mengabaikan tanggung jawab pekerjaan dengan bersantai-santai atau bermalas-malasan. Bahkan, orang sering mengabaikan pelayanan Tuhan dengan suka menunda-nunda untuk melayani karena alasan sibuk. Disinilah, di waktu inilah, kembali kita diajak untuk mengevaluasi dan menghasilkan komitmen baru bahwa sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita membangun mental seperti itu. Karena mental seperti itu akan membuat identitas kita sebagai anak Tuhan tidak jelas. Lalu kalau tidak jelas atau suam-suam kuku, apakah kita bisa memastikan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita akan nyata? Tentu saja tidak. Nah, janji Tuhan pada malam hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, lakukan itu dengan setia. Jangan lagi tergantung pada kondisi. Dan percayalah, pemeliharaan Allah yang luar biasa dengan cara yang unik dan yang tak terduga akan selalu nyata di dalam hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana itu pemeliharaan Allah yang luar biasa dengan cara yang unik dan tak terduga? Firman Tuhan memandu kita, menuntun kita. Banyak kisah-kisah di dalam Alkitab menjadi pedoman di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya
dengan sangat luar biasa. Tidak menanam dan tidak menuai di padang gurun, Tuhan mengaruniakan manna dan mengeluarkan air dari batu. Tanda pemeliharaan Tuhan. Dan berbagai tindakan-tindakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita karena Tuhan tahu segala keperluan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, karena kami percaya bahwa kasih setiamu selalu memelihara kehidupan kami. Seperti yang boleh kami alami pada malam hari ini, di mana kekuatan, penyegaran, semangat daripada kebenaran firman-Mu terus menuntun kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap percaya kepadamu, percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Secara khusus di dalam pergumulan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Makan dan minum masih selalu hadir di dalam hidup kami, masih selalu kami nikmati. Kekuatan, semangat selalu Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Walaupun kadangkala sakit penyakit datang menerpa hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terpapar penyakit corona pada masa ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, Engkau terus memulihkan saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul ya Tuhan, yang terpapar. Dan Tuhan menolong pemerintah, Tuhan menolong dokter dan perawat di dalam membantu para yang sakit, bahkan juga membantu kami semua masyarakat Indonesia dalam menghadapi masalah yang menerpa kehidupan kami saat ini Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Kami percaya bahwa suatu hari kelak Tuhan akan memulihkan kehidupan kami seturut dengan waktu Tuhan. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini ya Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai tidur kami. Dan besok pagi Tuhan perkenankan kami untuk bangun, menikmati hari baru dengan segala aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah sehati di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita menikmati tidur yang Tuhan karuniakan kepada kita pada malam hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan akan membangunkan kita dengan kekuatan baru untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.